Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Wahid Hasyim kelas 10 kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anakku, marilah kita melanjutkan pelajaran spreadsheet. Kali ini materi pembelajarannya adalah fungsi dan formula statistik. Apa itu fungsi dan formula statistik? Pengertian fungsi statistik. Fungsi statistik adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus yang tersusun sedemikian rupa untuk mengolah data-data yang bersifat statistik. Penggunaan fungsi statistik sangat penting dalam menghitung banyak hal. Oleh karenanya, Excel menyediakan banyak fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam bidang statistik. Jenis-jenis fungsi dan formula statistik. Yang pertama ada fungsi sum. Digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu ring tertentu. Rumusnya tertulis seperti ini, sama dengan sum rings data. Contohnya, kalau kita mau menjumlah ring mulai dari C5 sampai C9, maka cara menulis rumusnya adalah sama dengan sum C5 2 C9 atau sampai C9. B. Fungsi average atau untuk rata-rata. Digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu ring. Rumusnya sama dengan average ring data. Misalkan kita mau menentukan nilai rata-rata dari ring data yang tertulis pada atau yang terletak pada sel C5 hingga E5, maka cara penulisannya sama dengan average C5 2 E5 atau sampai E5. C. Fungsi max. Digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam satu ring. Rumusnya sama dengan max ring data. Misalkan kalau kita mau menentukan nilai terbesar dari ring C5 sampai C9, maka ditulis rumusnya sama dengan max C5 hingga C9. Berikutnya adalah D. Fungsi min, minimum. Digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu ring. Rumusnya, maaf ini sama dengan mesinnya, sama dengan min range data. Contoh misalkan kita ingin menentukan nilai terkecil atau nilai terendah dari ring mulai sel C5 sampai C9, maka rumusnya tertulis sama dengan min C5 sampai C9. Baiklah anak-anak, marilah kita praktekkan kegunaan fungsi-fungsi yang saya terangkan tadi di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Misalkan kita sudah membuat satu data seperti ini, ya. Nah, misalkan di sini ada bagian-bagian yang kosong yang perlu diisi dengan rumus statistik. Baiklah, sekarang jumlah. Misalkan kita mau menjumlahkan nilai bahasa Indonesia, ya, termasuk juga bahasa Inggris dan simkondik. Maka caranya letakkan posisi, ya, pointernya di sini, diklik di sini. Kemudian kita cukup menentukan jumlah, berarti kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita ketikkan sama dengan, ya, sum. Bisa huruf kapital, bisa huruf kecil, boleh. Kemudian kita buka kurung pakai shift di angka 9 itu. Nah, di sini yang dihitung adalah mulai dari sel C5, ya. Sel C5 sampai C9, berarti namanya ring, ya. Ini jangan ring. Maka kalian bisa mengetikkan di sini, ya, C5 titik 2, berarti ini pakai titik 2 ya, seperti ini. Kemudian sampai C9. Jadi ini bacanya C5 sampai C9 tutup kurung. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Jadi jumlahnya seperti ini. Cara yang berikutnya bisa langsung pakai drag. Ya, kita letakkan di sini sama dengan buka pakai sum, ya. Sum, buka kurung, kita drag ini aja. Diklik di sini, di drag, tekan, tahan, geser. Nah, di sini
tutup kurung. Ini lebih cepat lagi, enter. Ini caranya untuk menghitung yang kedua. Ada lagi dengan cara menghitung yang ketiga. Ini kita hapus dulu aja. Caranya berikutnya menggunakan fungsi ini, fungsi X ya. Kita klik fungsi X di sini, sama dengan keluar seperti ini. Kita mencari apa? Di sini kita mencari fungsi sum. Kalau anak-anak tidak mengetahui bisa nanti dicari di ini. Jadi kalau udah muncul kita klik sum, kemudian OK. Ya, seperti ini muncul. Kemudian tinggal drag yang ini, di drag supaya muncul di sini. Nah, oke, kemudian klik OK. Nah, hasilnya sama ya. Ini untuk jumlah bahasa Inggris dan pelajaran SimCondic kita tinggal ngopi ya, kita letakkan di sini, kita masukkan di handle yang di sebelah kanannya rumus yang sudah jadi ini, kita drag aja ke sini. Ya. Iya, seperti ini. Nah, ini. Kemudian berikutnya adalah kita terapkan fungsi nilai tertinggi, yaitu fungsi max. Jadi kita harus mencari nilai terbesar atau tertinggi di antara ring ini. Caranya bagaimana? Nah, pakai cara yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh. Misalkan kita menggunakan cara yang kedua misalkan ya. Sama dengan ketik aja, tulis saja max. Buka kurung, kita drag saja. Kemudian kita tutup kurung. Nah, gini. Di enter. Untuk nilai tertinggi dari bahasa Inggris dan SimCondic tinggal kita copy dari sini. Iya. Baik, nilai terendah. Nah, di sini bisa menggunakan cara yang ketiga ya. Coba kita buat cara yang ketiga. Ini kita gunakan ini, kita pilih mana? Kita pilih min karena nilai terendah. Klik min di sini. Kemudian OK. Nah, kemudian yang mau dilihat hasilnya yaitu di drag aja di sini. Iya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Coba lihat ini ada 75 tertinggi, terendah ya. Sedangkan 85 tertinggi. Ini jumlahnya keseluruhan. Untuk bahasa Inggris dan SimCondic bisa kita kopikan untuk nilai terendahnya di sini. Di drag. Nah, seperti ini. Kemudian untuk rata-rata. Ya, kita mau rata-rata. Ahmad, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, SimCondic rata-rata nilainya berapa? Nah, rata-rata nilai Ahmad untuk 3 mata pelajaran itu, maka kita ketikkan dengan cara yang pertama misalkan kita gunakan average tulisannya ya, tidak boleh keliru. Average tulisannya bacanya average. Nah, kemudian kita blok aja di sini. Kita blok aja di sini. Nah, tutup kurung enter. Untuk rata-rata berikutnya adalah kita kopikan ke bawah. Iya, kita kopikan ke bawah. Nah, sekarang di sini ada hitungan desimal yang sekiranya mengganggu ya. Biasanya kalau ada rata-rata itu ada di belakang koma itu cukup dibuat 2 atau 1 atau dihilangkan sama sekali. Misalkan kita buat 2, caranya kita blok di sini ya. Kita pilih ini ya. Di sini ada increase desimal, ada decrease desimal. Coba kita lihat di sini. Nah, kemudian kita kecilkan atau kita kecilkan pakai ini. Nah, seperti ini kita buat 2 angka di belakang koma saja. Nah, jadi ini anak sekalian bagaimana kita menerapkan fungsi sum untuk jumlah, kemudian fungsi max sama dengan max untuk nilai tertinggi, fungsi terendah adalah min, kemudian untuk rata-rata adalah menggunakan average. Nah, baik anak-anak, kalian bisa belajar di rumah, berlatih. Nah, nanti di belakang ada soal yang perlu dikerjakan. Selamat bekerja dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.